Yang, ayo mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 golongan B akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai Proteus dan Jobdesk nomor 2. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ferseptian Ferdianto. Ada juga Fajrian Sahdeki Setiawan, ada Amalia, ada Yulinarto Ramawati, dan Muhammad Lutfi Fadillah. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu akan dijelaskan untuk studi kasus A dan B oleh Amalia. Monggo Amalia. Baik, untuk hasil pengamatan program yang A, yakni mengakses pin 6, LED pin 6. Nah, di mana inisialisasi pin LED yang digunakan berada di pin 6, yaitu LED merah, LED red. Resistor yang digunakan sebesar 303 ohm. Jika ditulis 10K, maka LED tidak bisa menyala karena hambatannya terlalu besar. Jika hambatan yang digunakan terlalu kecil, maka aliran listrik dapat mengalir sehingga lampu akan tetap menyala dengan terang. Nah, untuk pengaturan tegangan atau resistornya itu yakni 10 mili per second, dan pengaturan waktu tidak diberi tegangan itu sebesar 100 mili per second. Monggo bisa di run untuk hasil codingannya. Baik, lampu yang menyala adalah pada D1. Next, untuk yang B, yakni mengakses pin 6 LED, di mana inisialisasi port pada board Arduino digunakan sebagai inputan atau outputan adalah pin 6. Waktu tunda memberikan waktu eksekusi pada 100 mili per second. Hambatannya adalah 100 mili per second. Kemudian resistor yang digunakan adalah 330 ohm, di mana jika resistor yang digunakan terlalu besar, maka lampu tidak bisa menyala dengan baik karena hambatannya terlalu besar. Nah, untuk jika hambatannya terlalu kecil, maka aliran listrik yang mengalir pada LED akan menyalakan lampu sampai terang. Begitu. Silahkan di-run untuk hasil codingannya. Untuk perbedaannya, yang A dan B hanya pada kode inisialisasi PIN-nya. Begitu. Oke, untuk selanjutnya untuk studi kasus C dan D bisa dijelaskan oleh Saudara Lutfi, monggo. Terima kasih atas waktunya, Mas Ferry. Untuk analisa mengakses pin 6, 7, 8, dan 9 LED, dari percobaan berikut, hasil yang didapat yaitu lampu menyala berurutan secara berulang-ulang, sesuai dengan urutan array yang tersimpan pada variabel pin LED. Mungkin bisa di-run, Mas Deki. Dari tampilan Arduino Uno yang sudah ada, jumlah pin pada percobaan ini ada 4, yaitu pin LED 6, 7, 8, dan 9. Dengan pengaturan masing-masing pin LED adalah 500 meter per second. Kemudian yang D, pada hasil kali ini menyalakan buzzer yang ditaruh sesuai dengan nomor pin pada Arduino. Pin yang dihubungkan dengan buzzer kali ini adalah pin nomor 10. Mungkin bisa di-run, Mas. Letak buzzer harus terhubung dengan pin 10 pada Arduino. Pin dapat diubah sesuai letak buzzer pada Arduino. Mungkin sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya untuk studi kasus E dan F bisa dijelaskan oleh Deki, monggo. Baik, di sini saya akan menganalisis di E, yaitu mengakses pin 2 push button. Untuk pin 2 sebagai button dan pin 6 output sebagai LED. Digital read dapat membaca button 1, kemudian masuk ke bit and state. Jika bit and state memiliki tegangan low,
maka digital red akan memberikan tegangan high sehingga lampu pada pin 6 menyala. Untuk hasilnya sebagai berikut. Nah, jadi untuk hasilnya ini, untuk pin 6 itu menyala. Selanjutnya bagian F yaitu mengakses pin 2 persahabatan. Pin 2 sebagai input button dan pin 6 sebagai output LED. Digital read dapat membaca tegangan pada button 1, kemudian dimasukkan ke baca button. Jika baca button memiliki kondisi high dan flash button memiliki kondisi low, maka variabel kondisi menjadi 1 dikurangi kondisi sebelumnya. Maksudnya 1 dikurangi 0, karena kondisi sebelumnya yaitu 0. Selanjutnya, baca button dimasukkan ke flash button. Jika variabel kondisi sama dengan 1, maka digital red akan memberikan tegangan high pada pin 6 sehingga LED menyala. Jika variabel tidak sama dengan 1, maka digital red akan mengubah tegangan menjadi low sehingga LED tidak menyala. Untuk hasilnya sebagai berikut. Nah, untuk perbedaan yang E dan F ini, jika itu ketika kita menahan, setelah itu dilepaskan itu otomatis lampunya juga berhenti. Dan untuk yang F ini ketika kita mengklik, meskipun tidak menahannya itu tetap menyala. Nah, ketika mau mematikan yaitu kita tekan kembali. Terima kasih. Oke, selanjutnya untuk studi kasus G dan H akan saya jelaskan sendiri. Untuk G ini PWM1, yakni inisiasi dengan pin LED yang ke-6. Bisa langsung dijalankan, Mas Yogi. Oke. Jadi LED nyala ini berarti LED menyala ini disebabkan oleh function yang fade loop. Jadi yang pertama adalah terang, ya, yang kedua agak sedikit redup, yang selanjutnya mati. Jadi terus perulangan terus selama yang dibutuhkan. Selanjutnya untuk waktunya kami setting untuk 100 milisecond. Untuk selanjutnya studi kasus yang H. Untuk studi kasus yang H ini hampir sama untuk seperti yang G. Jadi cuma perbedaannya ini adalah keterbalikannya dari studi kasus yang F. Jadi yang ini dari terang dulu, dari gelap, habis itu agak redup, habis itu ke terang, seperti itu. Selanjutnya untuk studi kasus I dan J bisa dijelaskan oleh Yulinar, monggo. Baik, untuk yang I, serial monitor 1, mungkin bisa langsung dijalankan ya Mas Dedi. Nah, untuk yang ini kita menggunakan pin LED yang berada di pin 6, yaitu di mana LED red dengan menggunakan resistor sebesar 330 ohm. Untuk kecepatan pengiriman dan penerimaan data melalui port serial dengan kecepatan sebesar 9.600 bit per second. Nah, di sini terjadi perulangan atau looping, di mana dengan perintah yang berfungsi untuk memberi nilai 1 atau 0 kepada pin 6. High atau low bisa disebut juga 1 atau 0. Nah, di sini virtual terminal menampilkan data yang dikirim pada baris baru, sehingga menghasilkan tampilan teks seperti yang tertera, yaitu LED padam, LED menyala. Nah, ketika ada tulisan LED padam dan juga LED menyala, hal itu juga dieksekusi oleh LED red yang ada di pin 6. Nah, masing-masing waktu eksekusi penampilan sebesar 100 milisecond atau 0,1 second.
Untuk yang I mungkin sekedar itu, dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai yang J, yaitu serial monitor 2. Mungkin bisa dijalankan lagi, Mas Eko. Nah, untuk yang C ini sama seperti sebelumnya menggunakan pin 6, di mana pin 6 itu menggunakan LED berwarna merah dan juga dengan resistor 330 ohm. Nah, pada pin 6 ini ditentukan sebuah pin menjadi output yang digunakan untuk membuat program pada sebuah LED sebagai output lampu yang berkedip. Nah, di sini pada virtual terminal terdapat data yang ditampilkan seperti masukkan 1 untuk nyala atau 2 untuk padam. Nah, di mana pada virtual terminal tersebut nantinya ada kondisi percabangan di dalamnya. Jika kondisi sama dengan 1, maka akan mengeksekusi perintah yang ada di dalamnya. Seperti apabila diketikkan 1, maka akan muncul nyala dengan mengeksekusi lampu LED juga menyala. Kemudian di luar kondisi percabangan yang ada, terdapat juga sebuah perulangan di mana pengguna dapat memasukkan inputan terhadap virtual terminal berulang kali dan juga dieksekusi pada LED untuk menyala atau padam. Mungkin bisa dijalankan untuk Mas Deki ngetik 1 dan 2 lagi berulang kali. Nah, di sini ada bentuk untuk fungsi loopingnya atau perulangannya. Mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih. Mungkin sudah selesai untuk penjelasan studi kasusnya A sampai C yang sudah diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wabarakatuh.